Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan. Kita masuk ke dalam pembahasan surat At-Tin insyaallah. Ya. Jadi surat At-Tin ini di antara surat Al-Makkiyah yang mana diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Karena di sini ada lafaz wa hadzal baladil amin, dan di negeri yang aman. Maksud negeri yang aman ini adalah negeri Mekah, ya. Karena negeri Mekah itu sebagaimana telah diharamkan untuk berbuat kefasikan di sana, sebagaimana tidak boleh berburu di sana. Kemudian juga sampai-sampai orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka ingin balas dendam, ingin balas bunuh orang gara-gara bapaknya dibunuh. Dia pengen balas bunuh juga orang ini yang telah membunuh bapaknya. Gara-gara ketemu dengan orangnya ini di negeri Mekah, dia nggak jadi bunuh. Sampai segitu mereka mengagungkannya kota Mekah, ya, karena sebagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya Mekah itu telah diharamkan oleh Nabi Ibrahim. Maksudnya tanahnya itu menjadi negeri haram. Dan Madinah diharamkan melalui Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut haramain, karena dua negeri yang diharamkan untuk berburu, kemudian untuk berbuat dosa, karena dosa di sana dilipat gandakan, berbeda dengan dosa-dosa selain di tanah haram. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya. Terkadang kita sering sampaikan bahwa sumpahnya Allah itu terhadap segala sesuatu menunjukkan adanya keagungan dan kepentingan atas yang disumpahinya. Allah menyebutkan waktu-waktu wadduha, berarti di waktu tersebut ada orang yang beribadah. Wal-lail, di waktu malam, berarti di waktu malam terus ada orang yang beribadah. Begitu pula Allah bersumpah melalui benda-benda. Langit, was-sama, demi langit, berarti di langit ada keutamaan. Wat-tini waz-zaitun, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Tandanya di buah ini itu ada keutamaan, kemuliaan. Nah, buah tin ini merupakan buah yang tidak ada di kota Mekah. Kota Mekah negeri tandus, bukan kota agraris. Sebagaimana kalau di Madinah kota agraris. Tapi buah tin juga tidak ditemukan di kota Madinah. Ditemukannya di kota Syam. Di kota Syam. Mengapa disebut buah tin? Kata para ulama, karena dia mirip dengan buah di surga. Karakteristiknya mirip dengan buah di surga, yang mana untuk mengambil buahnya itu tidak perlu ada ranting-ranting yang besar-besar. Kemudian juga rantingnya itu pendek. Nah, jadi sebagaimana buah-buah di surga, kalau kita lagi kepengen belum ngomong, baru terbesit doang. Nah, di surga buahnya itu turun sendiri, itu tinggal potek, turun sendiri. Ya, jadi ranting-rantingnya itu pendek. Nah, ini ciri khas buah tin. Begitu pula zaitun. Nah, kalau tin tadi, itu semuanya bermanfaat. Kalau kita makan, semuanya itu kita makan. Bahkan biji-bijinya pun dimakan. Jadi nggak perlu dikupas, kayak mangga gitu. Nggak perlu dikupas langsung. Nah, gigit sampai habis, bisa dimakan semua. Itu buah tin, berkahnya. Kalau buah zaitun, nah itu adalah pohon yang menghasilkan minyak. Dan minyaknya itu diberkahi. Zaitunatin mubarakatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nur. Jadi minyaknya itu diberkahi. Banyak penelitian bahwa minyak zaitun itu sangat bermanfaat untuk segala macam jenis penyakit, ya. Sama seperti habbatus sauda. Habbatus sauda syifaun min kulli da' illa sam. Habbatus sauda adalah obat penyembuh segala macam penyakit kecuali kematian. Begitu pula buah zaitun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waturi sinin. Demi bukit Sinin, itu adalah Sinai. Nah, yaitu bukit yang mana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalimullah. Nabi Musa diberi gelar Kalimullah karena berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai. Nah, di sini Bukit Sinai, kata para ulama, juga banyak di sana tumbuh-tumbuhan yang sangat subur sehingga diberkahi karena di situ tempat Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa sehingga negerinya menjadi diberkahi, ya. Kemudian wahadzal baladil amin, Allah juga bersumpah demi kota Mekah yang mana Allah setelah buat aman kota Mekah tersebut. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, kota Makkah itu negeri yang tandus, tidak ada kehidupan
tidak ada pohonan, tidak ada makhluk hidup. Jangankan tumbuhan hidup, tumbuhan mati aja nggak ada. Di Mekah saking tandusnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak istriku di lembah yang sama sekali tidak ada kehidupan. Di situ maknanya adalah sangat tandus sekali. Di dekat Baitul Haram. Di situ Nabi Ibrahim berdoa agar Allah menjaga Hajar dan Ismail anaknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan tema besar pembahasan di dalam surat At-Tin adalah di ayat keempat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari sebaik-baik penciptaan. Jadi manusia dibanding makhluk-makhluk lainnya, secara proporsional tubuhnya itu adalah yang paling bagus, paling sempurna. Dari segi fisiknya saja. Ya. Kemudian dari segi akal, tidak ada makhluk lain yang akalnya itu memiliki keutamaan seperti manusia. Ya. Mengapa? Bahkan kata para ulama, manusia itu kedudukannya di atas malaikat dalam hal ilmu. Oleh karena itu Allah katakan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Jadi kalau malaikat itu nggak tahu nama-nama. Contoh, dia nggak bisa nyebut ini air, nggak tahu nama-nama, nggak tahu ini apa HP, nggak tahu ini Quran, nggak tahu nama-nama. Yang tahu nama-nama hanya siapa? Manusia. Makanya malaikat disuruh sujud kepada Adam. Kan gitu. Nah, jadi manusia diberi keutamaan berupa ilmu. Yang mana kalau ilmu dan iman dan amal itu berkombinasi, maka kedudukannya bisa berada di atas malaikat. Tapi kalau ilmunya tidak dibalut dengan keimanan, maka itu bisa menjadi lebih buruk daripada hewan. Balhum adhal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan mereka lebih buruk daripada hewan ketika ilmunya tidak mengantarkan mereka kepada ketaatan karena tidak ada keimanan. Jadi tolak ukurnya adalah keimanan. Ilmu hanya menjadi wasilah. Kemudian juga kita sebagaimana kita tahu, nggak ada yang mampu menciptakan seperti wujudnya manusia. Nih, kalau kita lihat bola mata kita, ini sebagaimana kalau kita lihat di saintis ilmu kedokteran, ada 20 juta sel di bola mata kita. Yang mana itu dapat menangkap cahaya, kemudian tajak cahaya itu mentransferkan ke dalam seluruh tubuh dan menginformasikan apa yang berada, yang pernah dilihatnya. Itu baru mata doang. Belum sel-sel di telinga. Belum sel-sel di anggota tubuh lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ahsani taqwim. Hidung saja lubangnya berada di bawah, bukan ke atas. Mengapa Allah ciptakan jantung dan paru-paru terpisah? Dan mengapa mereka berada di dalam tubuh, bukan di luar tubuh? Kalau di luar tubuh mungkin orang dipencet sekali langsung mati. Dicubit sekali langsung mati. Tapi Allah menciptakan luar biasa dalam. Kemudian telapak kaki kita lebih tebal dibandingkan telapak tangan kita. Ini sudah sunatullah. Dan sudah menjadi keluar biasanya Allah dalam menciptakan kita. Summa radadnahu asfala safilin. Nah, di sini ada dua tafsir kata ulama. Kemudian kami akan mengembalikannya dia ke dalam kedudukan yang terhina. Maksudnya apa? Sebagaimana manusia ada masa di mana ketika dia tumbuh, grow up, kemudian masa dia puncak-puncak karirnya, masa dia kemudian masa senja, masa meninggal. Nah, nanti semua orang akan merasakan masanya. Hampir semua orang yang akan dipanjangkan umurnya, dia merasakan masa-masa waktu tuanya sehingga dia merasa sudah tidak berguna lagi. Penglihatannya sudah rabun, fisiknya sudah mulai menua. Kita sekarang yang umur 30, 40 mungkin udah kerasa Pak, asam urat, dikit-dikit pegel, dikit-dikit kerasa nggak enak badan dan segala macam. Nanti udah umur 40, 50 terlebih lagi. Udah numbuh uban, udah ngerasa kita berada di titik terakhir dalam kehidupan kita. Apalagi sudah mencapai maghrib jatuhnya gitu kan. Nah, jadi ya, ada juga tafsir mengatakan bahwa siapa yang tidak beramal soleh dengan ilmunya, padahal dia sudah diberikan keutamaan dari sisi fisiknya, dari sisi rupawannya, maka dia akan masuk ke dalam derajat yang paling rendah. Sebagaimana tadi kami kaitkan dengan surat yang tadi kami kaitkan, bahwa dia akan lebih hina daripada hewan. Balhum adhal. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, siapa kecuali yang beriman dan beramal soleh. Allah selalu mengatakan iman dengan amal soleh. Tandanya kita amal itu adalah konsekuensi daripada adanya keimanan. Nah, ini kita termasuk beramal.
Dalam artian menuntut ilmu di bagian daripada amal. Tandanya ada konsekuensi keimanan dalam diri kita. Meskipun kadarnya berbeda-beda. Makanya Allah sering mengaitkan amanu wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat. Iman dan amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka balasannya tidak terputus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, di sini Allah mengatakan tentang Abu Jahal. Abu Jahal terus mendustakan risalah Nabi Muhammad SAW. Dia mendustakan agamanya Nabi Muhammad SAW. Alaihissallahu ihkamil hakimin. Bukanlah Allah sebaik-baik pengadilan. Ada juga ulama menafsirkan bukan hanya Allah lah yang memberikan hikmah di antara seluruh hikmah-hikmah. Kita lanjut ke dalam surat Al-Alaq. Al-Alaq ini 5 ayat pertama adalah ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa Ustaz kok Al-Alaq pertama kali diturunkan tapi tidak ditaruh di awal surat atau di awal Quran? Nah, jadi susunan Quran setelah ini surat ini, setelah ini surat ini, itu siapa yang mengatur? Nabi Muhammad SAW melalui dalil. Ada dalil-dalilnya. Surat ini ditaruh di setelah surat ini. Surat ini setelah ditaruh surat ini. Dan itu ada hikmahnya. Biasanya surat itu ada keterkaitan dengan surat sebelumnya. Nah, contoh kayak surat Al-Alaq ada keterkaitan dengan surat At-Tin. Begitu pula ada keterkaitan dengan surat setelahnya. Nah, ada korelasi di antara keduanya. Itu ada hikmahnya. Baik secara eksplisit maupun implisit. Sebagaimana kata Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Kemudian sini Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita kembali lagi flashback kepada sejarah Nabi Muhammad SAW ketika awal pertama beliau menerima wahyu. Pada saat itu memang beliau awal-awalnya mimpi seperti falak subuh. Mimpi melihat cahaya di subuh. Kemudian setelah mimpi-mimpi tersebut, beliau senang tahannus. Senang untuk berdiam diri di Gua Hira. Tujuannya adalah untuk mengasingkan diri dari hiruk pikuk orang di luar sana yang melakukan kesyirikan. Nah, di sanalah baru malaikat Jibril datang, kemudian memeluk Nabi Muhammad SAW selama 3 kali. Dipeluk 3 kali. Sampai beliau sesak dadanya. Beliau kaget. Beliau gak menginginkan hal tersebut. Bingung. Sampai-sampai lapor ke Khadijah. Kemudian Khadijah menenangkan. Tenang saja. Engkau adalah orang baik. Engkau selalu memberikan orang yang lain minta. Engkau tidak memiliki akhlak yang buruk. Khadijah menenangkan. Artinya gak tahu kalau dia akan menjadi nabi. Gak tahu. Artinya menjadi nabi itu bukan perkara yang dapat diraih. Dalam artian dia ada pemberian, given. Bukan dapat diraih. Ini ada penyelisihan dari sebagian orang ahli filsafat yang mereka mengatakan bahwa an-nubuwatu amrun muktasab. Kenabian itu dapat dicari. Jadi orang kalau mau jadi nabi, tinggal dia berdiam diri seperti Nabi SAW di Gua Hira atau berdiam diri di gua-gua tertentu, kemudian nanti datang malaikat. Ini akidah yang keliru. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menjadi nabi itu given, murni given. Allah yang pilih. Sebagaimana Allah pilih sebagian hambanya dari jutaan bahkan miliaran hamba yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, hanya sebagian saja yang menjadi nabi dan rasul. Dari seluruh nabi dan rasul, hanya sebagian saja yang menjadi ulul azmi. Dari sebagian ulul azmi, hanya 2 orang saja yang menjadi khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dari sebagian tempat di bumi ini, hanya beberapa tempat yang memiliki keberkahan untuk dikunjungi. Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi. Allah pilih-pilih. Dari sebagian bulan, yang Allah pilih untuk berpuasa 30 hari hanya bulan Ramadan. Dari 12 bulan, hanya 4 bulan haram saja. Yang dimana pahalanya dan dosanya dilipat gandakan di bulan tersebut. Di antaranya sekarang adalah bulan Zulhijjah. Allah pilih. Terserah Allah yang milih. Kan gitu. Kita cuman manut saja. Khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini baru ditemukan 14 abad sekarang. Setelah dalil ini datang. Jadi dulu para sahabat itu belum ngerti. Maksudnya apa? Segumpal darah manusia dicipta dari segumpal darah. Barulah sekarang ketika ovum bertemu dengan sperma, kemudian jadilah segumpal darah min alaq. Barulah akhirnya ditemukan oleh saintis di zaman sekarang. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, di sini Allah mengatakan al-qalam. Yang mana mengajarkan engkau yang mengajarkan dengan pena. Kata para ulama, orang-orang Arab terdahulu, mereka itu cara menukil ilmunya itu bukan dengan pena. Jadi mereka itu nggak suka nulis-nulis. Orang Arab itu sukanya hafalan. Makanya hafalan mereka kuat-kuat.
Karena mereka mengandalkan hafal mereka doang, nggak nulis. Barulah setelah itu datang, Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Qayyidul ilma bil kitab. Tulislah ilmu dengan tulisan. Sehingga dari zaman Nabi, dari zaman sahabat, sampai zaman sekarang, para ulama menyebarkan ilmunya dengan tulisan. Asbab daripada hadis qayyidul ilma bil kitab. Oleh karena itu, ilmu bisa nempel kalau kita bawa catatan. Nah, minimal catat di HP. Karena ketika kita nyatat di HP, meskipun kita nggak baca lagi catatan itu, atau kita nyatat pakai tulisan tangan, kita menggunakan berbagai macam indera. Mata kita gunakan, fokus hati kita gunakan, tangan kita gunakan. Kalau banyak indera yang gunakan dalam menuntut ilmu, lebih nempel. Nah, ini saya rasakan sendiri ketika saya di pondok dulu, saya kuliah dulu. Begitu nulis, meskipun saya nggak buka lagi catatan itu, tapi karena saya menggunakan berbagai macam panca indera di sana, itu lebih nempel. Begitu kata para ulama. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, tadi kami katakan kan bahwa Allah mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, makanya kelebihan manusia dibandingkan malaikat adalah manusia tahu nama-nama. Tahu yang malaikat tidak tahu terkadang. Nah, makanya manusia seiring perkembangan zaman, teknologi selalu termutakhirkan atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari zaman coba Nabi Sulaiman. Bagaimana pada saat itu bisa ada memindahkan kerajaan hanya dalam sekejap mata. Itu ilmu Allah. Bisa saja di masa depan Allah ciptakan lagi ilmu tersebut. Nah, tinggal menunggu waktu saja dan tersesuai dengan kehendak Allah. Ya. Kalau sekarang dulu deh, 100 tahun yang lalu, mungkin orang nggak terfikirkan. Kita sekarang apapun bisa dilakukan secara virtual. Apapun bisa ditelepon. Nggak terfikirkan. Tapi sekarang begitu cepat. Kita lihat perkembangan zaman blockchain, cryptocurrency, NFT. Itu dalam hitungan detik ada perubahan. Ada berita baru, ada berita baru, ada berita baru. Terus berkembang ilmu pengetahuan. Ya, artinya ini karena sunatullah yang Allah berikan kepada hambanya. Kalla innal insana la yatgha. Kalla ini haqqan maknanya. Sungguh, benar-benar manusia itu suka melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Dia menganggap dirinya itu sudah cukup. Ini lagi-lagi sebagian ulama tafsir menganggap ini Allah sedang berbicara tentang Abu Jahal. Yaitu Abu Jahal merasa cukup dari rahmatnya Allah. Inna ila rabbikar ruj'ah. Sesungguhnya nantilah tempat kembali kalian hanya kepada Tuhan kalian saja. Ara'aita alladhi yanha. Tidaklah engkau melihat Muhammad orang yang selalu menghajarkan dakwah-dakwah engkau, yaitu Abu Jahal. Abadan idza shalla. Abadan sini adalah maksudnya Nabi, yaitu Nabi ketika salat itu ingin diinjak kepalanya atau lehernya oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal udah berazam, kalau saya ngelihat Muhammad sedang salat atau sedang sujud, saya akan injak batang lehernya dengan kaki saya. Nah, ketika itu Abu Jahal pengen menginjak, kemudian Abu Jahal tiba-tiba terpental, seperti ada yang mendorongnya. Nah, dia seolah-olah katanya melihat ada malaikat yang sedang mendorongnya. Allah sebutkan di sini dalam akhir surat Az-Zabaniyah, malaikat Az-Zabaniyah yang pada saat itu. Dan itu dibenarkan Nabi bahwa ketika Nabi sujud, Nabi dilindungi oleh para malaikat. Kemudian ara'aita in kana 'alal huda. Lihatlah kalau dia seandainya berada dalam kebenaran atas petunjuk, au amara bit taqwa. Atau dia menyuruh kepada ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia melarang itu, mendustakan dan terus berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidaklah dia melihat bahwa Allah itu Maha melihat apa yang kita kerjakan? Allah Maha melihat apa yang zahir kita, bahkan lirikan mata kita. Kita ke kanan, pandangan kita begini, tapi kita melirik begini, Allah tahu. Isi hati kita yang paling dalam pun Allah tahu. Allah ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui bisikan-bisikan hati kita. Kemudian kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, maka akan kami tarik ubun-ubunnya. Nah, mengapa Allah katakan di sini dengan an-nasiyah? Nasiyah itu ubun-ubun artinya. Karena menurut saintis sekarang baru terungkap researchnya di zaman sekarang, watak manusia, perilaku manusia itu ditentukan di ubun-ubunnya. Nah, jadi kalau misalkan orang berbuat buruk atau berbuat baik, perilakunya akhlaknya baik atau akhlaknya buruk,
itu yang menentukan adalah otak di bagian depan. Nah, ubun-ubun. Makanya akan kami tarik ubun-ubunnya tersebut karena ubun-ubunnya lah yang sering bertindak kepada keburukan. La nasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun yang selalu memerintahkan kepada kedustaan, kemunafikan, yang kedurhakaan. Falyad'u nadiyah. Maka panggillah golongan-golongannya. Maksudnya apa? Suruh si Abu Jahal itu panggil orang-orang yang selalu menjadi pendukungnya. Karena dia selalu berkata bahwa pendukung dia banyak. Sebagaimana kita tahu ya, Abu Jahal itu berbeda klan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Abu Jahal itu dari Bani Makhzum, Al-Makhzumi. Tapi kalau Nabi Muhammad berada dalam Bani Hashim. Nah, Bani Hashim dengan Bani Makhzum ini selalu saing-saingan. Ya. Dalam masalah berinfak, dalam masalah keturunan, dalam masalah kemuliaan, selalu selalu berkompetisi begitulah, selalu berkompetisi. Makanya ketika Bani Hashim telah diutus dari mereka seorang nabi, mereka bingung. Kalau mereka ngikutin Nabi Muhammad berarti nanti klannya ini nggak laku. Gimana nanti kata-kata kabilahnya? Karena fanatik kesukuan, karena ta'assub, karena gulu awalnya. Karena gulu, sehingga itu menjadikan mereka tertutup kepada kebenaran. Ya. Padahal awalnya dia sudah tahu itu benar Nabi. Kita dengar hadis bahwa Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan, itu sering dengerin baca Qurannya Nabi. Ngintip-ngintip. Karena tahu benerin Nabi. Gitu. Cuman ketika pulang ke kaumnya lagi, karena ada hasad. Nah, sebagaimana orang Yahudi nggak mau beriman karena hasad. Karena nabinya nggak diturunin dari orang Yahudi. Gitu. Sama, mereka juga hasad karena kalau Nabi seandainya turun, nggak diturunin di Bani Makhzum. Ya. Sanad'u Zabaniyah, kemudian akan kami panggil Zabaniyah. Nah, Zabaniyah ini jenis malaikat yang mana malaikat memiliki kekuatan yang besar untuk menyiksa siapa saja dari hamba yang kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka Nabi Muhammad, engkau jangan sekali mentaati perintah dia. Kalau dia mengajakmu untuk bertoleransi dalam artian engkau beribadah nanti seminggu di sana, seminggu di sini dan sebagainya, ajakan-ajakan toleransi yang mencampur adukan antara ibadah, la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, di sini Allah katakan wasjud, maka bersujudlah dan mendekatlah. Kata para ulama, seseorang ketika lagi numpuk-numpuknya masalah, taruh kening kita ke sejadah. Makanya Nabi SAW ketika merasakan hinaan dan cercaan orang kafir Quraisy, manggil Bilal, ya Bilal, arihna bis salah, istirahatkanlah kami dengan sholat. Karena Nabi menganggap sholat itu sebagai hiburan, ya. Jadi kalau kita lagi numpuk-numpuknya masalah, sholat 2 rakaat. Nah, karena orang yang sudah sujud akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ampuni dosa-dosanya. Orang yang perbanyak sujud terasa ringan permasalahan semua di dunia, ringan. Kita gagal ini, gagal itu. Ringan permasalahan kalau dengan sujud. Nah, apalagi kalau banyak sujud. Baik, kita lanjut ke dalam surat Al-Qadar. Al-Qadar ini adalah termasuk dalam surat-surat yang berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Al-Qadar maknanya ada 3. Yang pertama, maknanya adalah sempit. Ya, wa man qudira alaihi rizquh. Siapa yang disempitkan rezekinya. Maksudnya sempit adalah pada saat malam Lailatul Qadar, langit-langit itu dipenuhi oleh seluruh malaikat, bukan seluruh malaikat, sebagian malaikat yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun ke bumi, turun ke langit dunia. Jadi malaikat itu pada turun dan itu sesak jadinya. Kemudian makna kedua adalah syaraf. Makna kedua adalah mulia. Jadi malam yang mulia, baik sebelum Quran diturunkan maupun sudah Quran diturunkan. Dia sudah dipilih Allah sebagai malam yang mulia. Ya. Yang ketiga adalah maknanya takdir. Yang mana di malam tersebut dituliskan takdir-takdir manusia selama setahun ke depan. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala itu menuliskan takdir itu dalam 4 keadaan. Ada takdir yang berada di Lauhul Mahfuz. Dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai nanti hari kiamat. Itu berada di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Yang kedua adalah takdir umri. Takdir umur manusia. Dari semenjak berada di dalam kandungan ibunya, ketika ditiupkan ruh oleh malaikat, sampai dia meninggal dunia. Mingkat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Rezekinya, jodohnya, kemudian
hidupnya bahagia atau sengsara, rezekinya dilapangkan atau disempitkan. Itu sudah diatur ketika kapan? Ditiupkan ruh oleh malaikat. Ini takdir umri. Yang ketiga adalah takdir sanawi. Takdir yang mana mengatur selama setahun ke depan. Kejadian setahun ke depan diatur dalam takdir sanawi. Dan itu ditentukannya oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Di malam Lailatul Qadar. Ya. Makanya kita melakukan amalan soleh di apapun di malam Lailatul Qadar. 1 detiknya aja misalkan. Kita ucap subhanallah. Pahala di malam tersebut 1 detik subhanallah setara dengan 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan. Makanya kalau misalkan kita ketemu Ramadan lagi insyaallah 10 hari terakhir maksimalkan untuk itikaf dan beribadah. Di sini Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan di 2 fase. Yang pertama, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam 1 kali 30 juz. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril itu diturunkan berangsur-angsur. Ya, selama berapa? 22 tahun 2 bulan. Ya, 22 tahun 2 bulan. Diturunkan berangsur-angsur. Hasbal waqa'i. Sesuai dengan kejadian-kejadian. Jadi dua fase. Anzalna ini lafaznya Anzalna itu turunkannya sekaligus. Berarti kapan maksudnya? Yaitu diturunkan ketika di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, kata sahabat. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah biasa ketika ingin menekankan suatu, Allah bertanya, "Wa ma adraka? Wa ma adraka?" Seolah-olah ingin audiensnya itu terlihat fokus dengan apa yang ingin disampaikan. Makanya Nabi SAW, "Ala ukhbirukum?" Mau gak kalian aku kasih tahu apa-apa yang menghapus dosa? Mau gak kalian kasih tahu apa-apa yang menjadi amalan paling afdol? Mau gak kalian aku kasih tahu? Begitu Nabi SAW selalu nanya dulu. Nah, makanya kalau kita menjadi guru pun nanya dulu, mau gak? Jadi dia fokus, perhatiin gitu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ada ulama juga menafsirkan lebih baik daripada 1000 bulan ini alfun ini adalah bilangan terbesar dalam bahasa Arab. Sehingga maknanya bukan hanya dalam 1000 bulan, tapi lebih daripada 1000 bulan. Karena alfun itu maknanya lebih daripada 1000. Cuma dalam bahasa Arab karena pengungkapan bilangan kata yang paling besar adalah alfun, maka diucapkan alfun. Begitu. Tapi sebagian ulama yang mengatakan demikian. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun berbondong-bondong. Warruh sini Jibril. Di sini Allah mengungkapkan Jibril juga, malaikat juga. Padahal Jibril termasuk bagian daripada malaikat. Ini termasuk dalam kaidah dzikrul khas ba'dal 'am. Menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Tandanya malaikat Jibril memiliki kekhususan dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Jumlah malaikat itu tidak terbatas. Sangat banyak sekali. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa malaikat itu 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur, Ka'bahnya di langit ke-7. Di langit ke-7 ada Ka'bah juga. Ya. Di sana ada yang tawaf juga malaikat. Setiap kali mereka tawaf masuk sana, 70.000 enggak akan kembali lagi ke sana. Setiap hari. Bayangkan setiap hari ada 70.000 masuk, balik lagi. Banyak sekali jumlah malaikat. Nabi SAW ketika melihat bentuk asli Jibril itu sangat besar sekali. Kedua sayapnya menutupi antara ufuk timur dan ufuk barat. Besar sekali. Bahkan, apa namanya nih? Ini namanya apa? Ya, kuping kesininya itu perjalanan ratusan tahun. Nah, besar sekali. Wujud asli malaikat. Ya, fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Turun atas izin Allah. Tandanya enggak semuanya turun, tapi sebagian saja yang turun. Ya, min kulli amr karena di situ akan ada keputusan yang Allah tentukan selama setahun ke depan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan Allah akan menyampaikan keselamatan, kesejahteraan dari malam tersebut sampai hingga terbitnya fajar. Jadi di situ berbagai macam keberkahan Allah turunkan, makanya kita jangan sampai melewatkan malam tersebut. Karena ini merupakan kekhususannya umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat-umat lain nggak ada keutamaan malam Lailatul Qadar. Mengapa? Karena umat Nabi Muhammad umurnya pendek. A'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilu ma jawaza dzalik. Umur umatku hanya 60
sampai 70. Interval 60 sampai 70 saja. Sisanya sedikit yang melewati 70. Nah, sedangkan kalau dia beramal yang amalannya setara dengan 83 tahun 4 bulan, berarti dia dapat menandingi amalan-amalan umat-umat sebelumnya yang umurnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Sebagaimana Nabi Nuh, umurnya berapa? 1000 tahun. 1000 tahun Nabi Nuh. Nabi-nabi lain pun panjangkan umurnya. Nah, mereka pun dipanjangkan umurnya tapi berbeda syariatnya. Syariatnya berbeda. Kita umurnya pendek-pendek, amalannya gampang-gampang tapi pahalanya besar-besar. Nah, sedangkan umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang tapi syariatnya berat-berat. Nah, ginilah keutamaan kita. Alhamdulillah kita menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW karena kita adalah umat terakhir tapi yang paling pertama dibukakan pintu surga melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini, Pak? Tidak ada? Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 31 menit 32 detik. Silakan snacknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.